atas tiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu. Terima kasih melingkupi jiwaku dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Oh mulia, mulia hadirat-Mu. Ku akan nyatakan kuasa-Mu. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu. Menyembah nama Yesus Tuhan. Tempat-tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Kekuatan jiwaku dalam kekudusan. Kagumku memandang mulia hadirat-Mu. Kuat dan nyata lawatan-Mu. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu.
kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Kau kuduskan hamba-Mu dan layakan kami semua ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai 16. Hari Tuhan, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di dalam Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ayat-ayat selanjutnya, ayat 11 sampai ayat yang ke-16 nanti kita akan baca lagi bersama-sama. Puji Tuhan. Hari ini saya beri tema firman Tuhan, siap di hari Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, di situ berbicara tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbicara tentang kepastian kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan saudara tahu, di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua, kepada saya, kepada saudara, bahwa hari-hari terakhir akan muncul para pengejek, para pencemooh tentang kedatangan Tuhan. Saudara pasti sudah sering mendengar perihal ini dan juga apa yang saudara baca. Wah, Tuhan belum datang. Atau kapan sih Tuhan datang? Apa iya Tuhan datang? Apa benar Tuhan datang? Saya kira saudara, semua orang yang percaya kepada Tuhan, tentu ia tahu bahwa Tuhan pasti datang. Hanya perihal waktunya kapan, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Siapapun itu, tidak ada yang mengetahui tentang hari Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang hari Tuhan, bahwa kedatangannya yang sudah tidak lama lagi, tentu saudara, kita harus belajar peka akan hal ini. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di dunia ini,
yang sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apakah dunia ini menjadi tempat yang aman? Bukan, saudara. Di dunia ini tidak ada yang aman. Untuk itulah Rasul Petrus memberi peringatan kepada saya dan saudara. Hai umat-umat Tuhan, percayalah bahwa hari Tuhan itu pasti ada. Waktunya pasti akan tiba. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 kita perhatikan. Firman Tuhan berkata begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan saudara dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di sini Rasul Petrus tahu bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Peristiwa tersebut adalah nyata. Walaupun belum dialami, walaupun Rasul Petrus belum mengalaminya, saya dan saudara belum mengalaminya, tetapi kejadian itu atau hal tersebut pasti terjadi. Dan firman Tuhan katakan, betapa saya dan saudara harus hidup suci di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu dunia ini bakalan hancur ke depannya, dan kalau kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan, saya percaya kita tidak akan bermain-main dalam mengiring Tuhan. Saya percaya kita akan serius dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa dunia ini pasti akan binasa, dan kalau kita benar-benar menyadari itu, kita mau membuka hati, membuka telinga rohani kita, saya percaya kita akan sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menyadari itu? Apakah kita sudah membuka telinga rohani kita bahwa semuanya akan lenyap? Keadaan dunia yang semakin parah ini pada akhirnya akan berujung dengan kehancuran. Kalau kita menyadari semua ini, kita akan serius dengan Tuhan. Kita tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 kita perhatikan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab di dunia ini kebenaran nyaris hilang. Hanya firman Tuhan saja yang benar, hanya Allah saja yang benar. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Namanya berusaha berarti harus dikerjakan. Namanya berusaha berarti harus dilakukan. Dalam ayat 13 dan ayat 14 ini, saudara, Rasul Petrus memberikan 3 syarat kepada saya dan saudara, kepada kita semua, memberikan 3 syarat atau 3 kualitas yang harus saya dan saudara lakukan supaya apa? Supaya kita siap di hari Tuhan.
Apa 3 kualitas tersebut yang harus kita miliki? Di sini saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita harus hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dengan tak bernoda. Dan yang ketiga, kita harus hidup dengan tidak bercacat celah. Sesuai dengan ayat yang ke-14 tadi. Nah, kita akan membahas bersama-sama saudara dalam poin-poin ini. Kita perhatikan poin yang pertama yang harus kita lakukan untuk siap di hari Tuhan. Di mana yang pertama kita harus memiliki kualitas, yaitu didapati dalam keadaan berdamai dengan Dia. Kita didapati berkualitas dalam keadaan berdamai dengan Allah. Sudahkah saya dan saudara berdamai dengan Allah? Mungkin kita jawab, ya, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Buktinya saya datang beribadah kepada Tuhan. Kalau itu standarnya, saudara, kita bisa kehilangan semuanya kalau hanya standarnya karena kita datang beribadah. Sebab saudara, di dalam kehidupan kita ini, satu paket tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Aktivitas kita sehari-hari, cara kita membangun kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, apakah itu menunjukkan kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan? Kata damai di sini saudara, baik dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya, mengandung kesan yaitu kesatuan. Kata damai di sini juga mengandung kesan yaitu menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Juga memiliki pengertian ada keutuhan atau ada kemakmuran di dalamnya. Dalam kata damai ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar saya dan saudara memang benar-benar dikatakan sudah berdamai dengan Tuhan, maka saudara, kita harus berjalan sesuai firman Tuhan, berjalan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan juga kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Berjalan dalam ketaatan. Berjalan dalam ketaatan. Saya jadi ingat firman Tuhan dalam Mazmur. Coba kita lihat saudara ya, mari kita perhatikan Mazmur pasal yang pertama. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau kita memang benar-benar berdamai dengan Tuhan, maka kita harus berjalan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, saya teringat dalam Mazmur 1. Mazmur pasal yang pertama berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudara, apakah saya dan saudara ini benar-benar sudah berjalan di dalam Tuhan, ataukah kita berjalan menurut kehendak kita, bukan kehendak Tuhan? Kita berada di yang mana saudara? Apakah kita masuk dalam kategori orang-orang benar yang berjalan menurut Taurat Tuhan, yang menurut perintah-perintah Tuhan, ataukah kita berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menurut orang-orang yang tidak mengerti siapa itu Tuhan? Yang mana saudara? Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai
dengan semua orang. Perhatikan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, tidak terkecuali. Kalau kita tidak belajar untuk hidup damai dengan siapa saja, saudara, maka firman Tuhan katakan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus belajar, berusaha berarti kita harus kerjakan. Harus dikerjakan. Namanya berusaha untuk hidup damai. Ya mungkin orang itu tidak suka dengan saya. Mungkin orang itu tidak suka dengan saudara. Tetapi jangan sampai karena orang tidak suka dengan saya, orang tidak suka dengan saudara, lantas kita ikut-ikutan balik membenci orang tersebut. Tidak bisa, saudara. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, berusahalah hidup damai. Kejarlah kekudusan. Kalau kejar, saudara, berarti identik dengan lari. Ya kan, saudara? Bukan jalan lagi. Kalau jalan ketinggalan, saudara. Di akhir zaman, kekudusan semakin lama semakin terkikis. Makanya firman Tuhan kasih standar, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan saya dan saudara tidak akan melihat Tuhan. Kekudusan bukan hanya semata-mata berhubungan dengan hal-hal masalah seksualitas, saudara. Lebih daripada itu, saudara. Kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Kekudusan pikiran kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti yang firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 14 ini, dan kita bisa hidup damai, maka buah kebenaran itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18, firman Allah berkata, buah kebenaran ditaburkan dalam damai oleh para pendamai. Perhatikan, saudara, ya. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam terjemahan yang lain, saudara, buah kebenaran ditaburkan dalam damai oleh para pendamai, bukan oleh para mereka yang suka berbuat hoax, berita hoax, bukan oleh para mereka yang suka berbuat onar, yang suka mengadu domba, bukan seperti itu. Ini akibat dari hidup damai, berdamai dengan Allah. Maka segala sesuatu yang ditaburkan adalah kedamaian, hal-hal yang damai. Ada apa sih di dalam damai itu, saudara? Saya bertanya kepada saudara, enak gak kalau orang hidup dalam damai? Pasti saudara jawab enak. Benar, saudara? Namanya hidup di dalam damai, kita akan mengalami banyak hal, saudara, ketika kita hidup dalam damai, dalam rasa yang damai. Di dalam damai itu penuh kuasa. Kolose pasal 3 ayat 15 berkata begini, saudara, dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, memerintah dalam hati saya dan saudara. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi, saudara, kalau tidak ada damai di dalam diri kita, hari-hari kita dalam menjalani kehidupan ini tidak ada damai. Kita harus pertanyakan di dalam diri kita,
Apakah damai sejahtera Kristus itu sudah memerintah di dalam diri kita? Atau jangan-jangan yang memerintah di dalam hati kita bukan damai sejahtera Kristus? Mudah saudara untuk mengetahui semuanya itu. Kalau Kristus yang memerintah, pasti ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Yesus itu punya kuasa buat saya dan saudara. Kuasanya luar biasa. 1 Tesalonika ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam damai itu, Allah menguduskan kita. Allah menguduskan saya dan saudara. Bahkan dalam damai sejahtera, ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan iblis kalau tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita? Roma 16 ayat yang ke-20. Allah sumber damai sejahtera akan segera meremukkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertaimu. Saya membaca dalam terjemahan lain. Saudara bisa baca? Sekali lagi saudara, kualitas yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus berkaitan dengan hari Tuhan yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus didapati dalam keadaan berdamai dengan Yesus, berdamai dengan Allah. Yang kedua, untuk dapat siap di hari Tuhan, kita harus didapati tidak bernoda. Saudara bisa baca kembali dalam ayat yang ke-14. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Didapati tidak bernoda. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata ini dari kata Yunani yang artinya secara harfiah tanpa noda atau tidak ada cacat sedikit pun. Kalau kita melihat sebuah kertas kosong, saya bisa minta kertas kosong satu? Dengan ballpointnya ya. Terima kasih. Ada di sini. Saudara, kalau saudara memperhatikan kertas putih ini, jelas dia sangat bersih, tampak noda. Ya, tidak ada noda sedikit pun. Sekarang saudara, kalau saya taruh, apakah kelihatan kepada saudara lingkaran hitam itu? Sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah ini ada nodanya? Anggap ini pakaian saudara. Apakah lantas ini ada nodanya? Tentu ada nodanya. Walaupun ini misalnya ini kain, kertas putih ini misalnya ini kain putih. Tetap ada nodanya. Kalau ini 100%, mungkin hanya sekian persen saja. Hanya sedikit saja nodanya. Tetapi tetap saja ini bernoda, bukan saudara? Apa firman Tuhan katakan? Tidak bernoda. Makanya firman Tuhan katakan tadi, betapa salehnya kita harus hidup. Standarnya begitu tinggi saudara. Apa iya kita mampu untuk hidup seperti yang di belakang ini, yang sebelah ini, yang bersih?
Sulit rasanya saudara. Tapi itu standar Tuhan. Tuhan tidak pernah courting soal kekudusan. Tuhan tidak pernah courting. Tuhan tidak pernah, ya sudahlah, kamu hanya berdosa sedikit saja, gak apa-apa. Aku terima kamu. Daripada yang lain tuh dosanya gede, besar. Tuhan tidak pernah seperti itu. Bagi Tuhan, noda ya noda, kotor ya kotor, harus bersih. Semuanya harus bersih. Tuhan mau semuanya murni, tidak ada campuran sedikit pun. Lantas kalau kita mau bertanya lagi, waduh, kira-kira semua bisa masuk nggak dalam kerajaan surga? Gak ada yang bisa saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Siapa saya? Siapa saudara? Siapa kita? Tidak ada yang mampu untuk benar-benar bersih 100%. Pasti ada cacatnya. Namanya kita belum sempurna. Pasti ada cacatnya. Sehebat-hebatnya seseorang, pasti ada kekurangannya. Seluar biasanya hamba Tuhan itu, pasti ada kekurangannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Hanya Tuhan yang tahu kekurangan dia. Makanya saudara, saya tidak pernah mengajarkan saudara untuk mengkultuskan saya, hamba Tuhan yang hanya manusia biasa saja. Kalau saudara kultuskan Yesus yang menjadi standar mutlak. Kalau hamba Tuhan, pasti ada cacatnya. Gak mungkin hamba Tuhan gak ada cacat saudara. Gak mungkin. Cari seluruh dunia, gak mungkin gak ada cacatnya. Pasti ada cacatnya, namanya dia masih manusia. Tuhan belum datang, masih menuju kepada kesempurnaan. Tapi kalau Tuhan datang, Tuhan yang akan menyempurnakan. Kapan kita bisa sempurna? Ketika Tuhan datang menyempurnakan kita. Untuk itu firman Tuhan katakan, kejar terus kekudusan, lakukan terus. Sambil menanti kedatangannya dengan sungguh-sungguh. Asal kita benar-benar setia, asal kita benar-benar melakukan dengan benar, saudara. Asal kita benar-benar melayani Tuhan dengan benar, menjalani kehidupan kita setiap hari dengan benar. Saya yakin Tuhan pasti akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tanpa cacat, tanpa noda. Itu hal yang mustahil saudara. Dalam Zakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Zakaria pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini satu contoh ya saudara. Satu contoh. Kita akan membaca bersama-sama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Nah perhatikan saudara ya. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia, yaitu imam besar Yosua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Saudara, ngeri ya saudara ya. Ini imam besar saudara. Ibarat kata dia ini hamba Tuhan yang terkenal di seluruh dunia. Dia ini imam besar. Yosua ini imam besar. Tetapi saudara, perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini firman Tuhan katakan, Yosua, dalam penglihatan itu Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor. Saya tidak tahu apakah pakaian saya kotor di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara tidak tahu apakah pakaian saudara kotor atau bersih di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar dari Yosua bahwa bukan jaminan ikut Tuhan kita itu berpakaian bersih.
Semua kembali lagi kepada diri kita sendiri dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Untung saudara, firman Tuhan katakan, ya, kalau saudara perhatikan dalam ayat yang kedua, kembali dalam ayat yang kedua. Berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Iya, Tuhanlah yang membawa saya dan saudara keluar dari kotoran itu. Tapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengambil kita dan membersihkan kita. Karena Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara, Tuhan sudah membersihkan saya dan saudara, masa kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, dengan kita setia kepada Tuhan dalam mengiring Tuhan? Masa kita tidak bisa melakukan itu saudara? Sekarang sudah tahun 2022, masa kehidupan kita masih sama seperti tahun 2021, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya saudara? Jangan saudara, ayo adakan perubahan. Mari sama-sama kita bekerja sama. Saya pribadi, saudara juga. Ayo saudara, sama-sama kita maju di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Saudara, kita punya waktu hanya 1 kali 24 jam. Lewat 24 jam kita kembali dapat udara yang baru dari Tuhan, dapat nafas yang baru dari Tuhan. Kita harus melakukan itu saudara, agar kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kualitas yang harus kita miliki saat menghadapi hari Tuhan, kita didapati tidak bercela. Masih dalam ayat yang ke-14, ya, tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Kita didapati tidak bercacat celah. Nah, kayak contoh tadi Yosua imam besar itu, dia mau menutupi bagaimanapun dirinya, tetap di hadapan Tuhan dia berpakaian kotor. Saya mau menutupi bagaimanapun diri saya di hadapan saudara, tapi di hadapan Tuhan saya tidak bisa menyembunyikan siapa diri saya, bukan? Kita bisa tampak bagus di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita tampak bagus. Saya bisa tampak baik di hadapan saudara, tapi belum tentu di hadapan Tuhan saya bisa tampak baik. Untuk itu saudara, Tuhan mau kita didapati tidak bercacat celah, sehingga ketika iblis mendakwa kita, Tuhan membela kita dengan luar biasa saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Ada satu contoh di dalam Alkitab saudara, yaitu kisah Daniel. Saudara bisa melihat itu, membaca semua isi dari kitab Daniel, khususnya peristiwa yang terjadi dalam Daniel saat Daniel dihadapkan kepada raja. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima, saudara, saya mengambil ayat yang kelima saja. Di situ firman Tuhan katakan begini saudara, dalam Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara perhatikan Daniel. Daniel adalah sosok seorang pegawai pemerintah yang sangat jujur. Tuhan memberkati Daniel. Tuhan memberikan jabatan yang terbaik kepada Daniel. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak suka melihat Daniel maju, menghembuskan fitnah kepada Daniel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan satu kesalahan pun dilakukan oleh Daniel. Sebab Daniel hidup benar di hadapan Tuhan.
hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, siapapun yang mencoba menjatuhkan saya dan saudara, mereka tidak akan mampu menjatuhkannya. Ini contoh saudara. Tidak bercacat celah, tidak bernoda. Untuk itu, kalau saya dan saudara benar-benar mau atau siap saat kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita harus melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Daniel melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara di rumah, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan di rumah Tuhan atau dimanapun itu, lakukanlah semuanya seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Saudara, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita tidak akan peduli dengan hal-hal yang mencoba menjatuhkan kita. Karena kita tahu yang kita lakukan untuk Tuhan. Tantangan pasti ada. Fitnahan mungkin saja iya datang menggerogoti kehidupan saudara. Percayalah saudara, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu membela kita. Sebagaimana Tuhan membela Daniel, maka Tuhan juga akan membela saya dan saudara. Asalkan hidup kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak bernoda. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat-ayat yang terakhir, dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, perhatikan ayat ini saudara. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi saudara, jika kita memutuskan untuk berjalan dalam kejahatan dan mengabaikan jalan-jalan Tuhan, maka kita akan semakin bertambah jahat. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Tetapi sebaliknya, jika kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan semakin kudus di hadapan Tuhan. Akhir zaman, gereja akan terpecah menjadi dua. Satu, hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Atau hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang hidupnya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Itu pasti akan terjadi saudara. Namanya penantian akan terjadi. Saya dan saudara mau mengambil bagian yang mana? Apakah semakin hari semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, atau semakin hari kita semakin tertinggal jauh, bahkan meninggalkan Tuhan? Semua kembali lagi kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan saudara, mari kita menjaga diri kita agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya banyak kekurangan. Kita banyak kekurangan, tetapi jangan sampai kekurangan-kekurangan kita menghalangi kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Seperti wanita menguraimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita di bawah kakimu, demikian hidupku
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat setiap umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit. Mari Tuhan jamah. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dengan berbeban berat, Tuhan hiburkan. Yang datang dengan penuh kelemahan, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Engkau berkuasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memberkati. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di luar Tuhan, yang menyaksikan secara online Tuhan. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir setiap hari, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.